وبذكره والنسر وتوكيل رب العرش تدعو
tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sama-sama kita muliakan, guru kita Fadilatul Ustaz Danilullah Kiai Haji Arifin Ilham Mata'allahu bih. Guru kita yang kita muliakan Fadilatul Ustaz Danilullah Habib Hasan bin Ja'far Segar Mata'allahu bih. Para ulama, para sesepuh yang sudah saya anggap ayahanda saya sendiri, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر والحمد لله الذي جمعنا في هذا الاجتماع وفي هذه المناسبة الطيبة الطاهرة. Limpahan puji kehadirat Allah, Maharaja langit dan bumi, Maha menguasai setiap ruh dan jiwa, Maha menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan, Maharaja yang sempurna dan abadi sepanjang waktu dan zaman, sebelum adanya zaman hingga berakhirnya zaman. Dialah Allah yang menggenggam seluruh tempat dan zaman dalam kekuasaan tunggal dan menjadi pemelihara bagi setiap kehidupan. Maha memelihara hamba-hambanya dengan kelembutan melebihi segenap kelembutan, dengan kedermawanan melebihi segenap kedermawanan, dengan jasa melebihi semua yang berjasa. Dialah Allah, nama yang paling berhak diingat, nama yang paling indah disebut, nama yang paling berhak dirindukan, nama yang mengawali seluruh kehidupan langit dan bumi. Allah Jalla wa'ala subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah yang telah memberikan anugerah melebihi semua anugerah. Allah memberikan penglihatan, pendengaran, lisan dan seluruh sel tubuh kita yang kesemuanya hidup, yang kesemuanya kita tidak membelinya, yang kesemuanya kita tidak mampu menciptanya. Dia Allah memberi tanpa pamrih kepada kita, dan jadilah setiap kenikmatan merupakan seruannya kepada keturunan Adam untuk mendekat. Kenalilah anugerahnya dan kita tenggelam dalam kerinduan untuk berjumpa pada yang maha berjasa, maha memelihara kita di alam rahim, maha memelihara keturunan Adam dengan matahari dan bulan, dengan daratan dan lautan, dengan seluruh apa yang ada di permukaan bumi yang Allah jadikan budak bagi keturunan Adam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadilah hewan dan tumbuhan mengabdi pada keturunan Adam.
Jadilah matahari dan bulan tetap beredar pada porosnya, walaupun keturunan Adam terus berbuat kemungkaran. Hadirin hadirat, betapa lembutnya Allah Jalla wa'ala yang melihat anugerahnya melebihi semua anugerah, dan hambanya terus berpaling darinya, dan dia menawarkan pengampunan bagi mereka. Kankah kita temukan ada yang lebih baik dari Allah? Paling banyak memberi dengan pemberian yang tidak akan pernah bisa didapatkan dari hamba satu sama lain, namun dia diingkari dan didustakan dan selalu dipungkiri perintahnya, dan dia menawarkan maafnya. Dialah Allah. Apalagi yang membuat kita belum menerima lamaran Allah untuk mendekat? Hadirin hadirat, setiap mereka yang hidup di atas permukaan bumi telah dilamar oleh Allah untuk mencapai kedekatan kehadirannya. Beruntunglah mereka yang menerima lamaran Rabbul Alamin, terang benderang dengan tuntunan pemimpin Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dan mengingat Allah dan yang tidak mengingat Allah bagaikan yang hidup dan yang mati. Apa yang bisa diperbuat oleh yang mati? Ia punya mata tapi tidak bisa melihat. Jenazah yang sudah mati punya lisan tapi tidak bisa bicara. Ia punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Seluruh tubuhnya tidak lagi berfungsi walaupun ada. Beda mereka yang berzikir, kata Rasul, maka mereka bagaikan yang hidup. Lidahnya hidup dengan cahaya keagungan Allah, bibirnya bergetar dengan nama Allah, pandangan matanya memancarkan dan mengenal keindahan Allah. Demikian seluruh sel tubuhnya hidup dengan keagungan nama Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "Inna lillahi tis'atun wa tis'una isman man yahfadha dakhala al-jannah." Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Demikian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Lalu kita bertanya, apakah cukup hanya dengan menghafal nama Allah lalu pasti masuk surga? Kita menjawabnya, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ucapannya benar. Bila Allah Rasul berkata yang menghafalnya masuk surga, maka pasti ia masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana dengan ibadah lainnya? Justru nama-nama Allah yang Maha Agung yang bersemayam di dalam jiwa kita akan membangkitkan keinginan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, akan menuntun kita untuk mencapai khusyuknya salat, menuntun kita pada sempurnanya seluruh ibadah. Itulah keagungan nama-nama Allah. Jika nama-nama itu sudah ada berpijar dalam jiwa kita, nama-nama itu akan menjadi gerbang Allah untuk menuntun kita menuju segenap kesempurnaan hingga pasti wafat dalam husnul khatimah. Demikian agungnya nama-nama Rabbul Alamin. Ini baru nama-namanya dihafal, apalagi kalau dihayati, apalagi kalau diingat, apalagi kalau dirindukan, apalagi kalau disebutkan dan diundang. Rahasia keagungan nama-nama itu di dalam zikir, tentunya rahasia kecintaan Allah terbuka seluas-luas. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ma'a 'abdi haitsu ma dzakarani wa taharrakat bi syafata. Aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku dan saat bibirnya bergetar menyebut namaku. Allah, saat bibir bergetar menyebut nama Allah, Allah menjanjikan kedekatan kepada kita. Adakah yang lebih berharga mulai kita lahir hingga kita wafat melebihi kedekatan dengan Rabbul Alamin? Hadirin hadirat, demikian firman Allah dalam hadis qudsi yang disabdakan oleh sang Nabi riwayat Sahihul Bukhari, ana ma'a 'abdi haitsu ma dzakarani wa taharrakat bi syafata. Aku bersama hambaku saat hambaku mengingatku dan bibirnya bergetar menyebut namaku. Rabbi, ternyata engkau menghargai dan memperhatikan bibir yang bergetar menyebut namamu, ya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda menyampaikan firman Allah riwayat Sahih Bukhari. Allah berfirman, man ahabba liqa Allah, man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ah. Barang siapa yang rindu berjumpa denganku, aku rindu berjumpa dengannya. Hadirin hadirat, akan kita bayar ibadah berapa ratus ribu tahun untuk bisa dirindukan oleh Rabbul Alamin. Ketika dalam satu detik jiwamu merindukan jumpa dengan Rabbul Alamin, di saat itu kau dirindukan Allah. Adakah waktu dari terbit hingga terbenamnya matahari di hari-hari kita, berapa detik kita merindukan Allah Subhanahu wa taala, ataukah tidak ada merindukan Allah? 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 10 tahun tidak terlintas merindukan Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling berjasa kepada hamba-hambanya, yang menciptakan kasih sayang ibunda kita, yang menciptakan seluruh kenikmatan yang datang pada kita, dialah Allah. Dia menawarkan kerinduannya kepada kita, apakah kita tolak kerinduan Allah? Berapa kami harus mendapatkannya lebih? Mereka yang merindukan Allah, sisakan waktu dalam hari-hari kita untuk merindukan Allah. Masa sekarang sebagian orang mengatakan, ini kalau bicara rindu-rindu pada Allah, kapan mau maju? Subhanallah, kalau dia 24 jam rindu pada Allah, 1-2 menit untuk dunianya barangkali bisa bicara begitu. Tapi ini setahun barangkali lewat tidak pernah rindu kepada Allah. Yang katakan kalau rindu Allah terus, kapan mau maju? La ilaha illallah. Wahai hamba yang setiap nafasmu adalah meminjam dari Allah, wahai hamba yang matahari dan bumi adalah miliknya, pahamilah betapa agungnya rahasia setiap nafas kita yang sebentar lagi akan selesai dan berakhir. Setelah itu bibir ini tidak akan bisa lagi menyebut nama Allah. Setelah itu bibir tidak bisa lagi bergetar memanggil namanya. Setelah itu dahi kita tidak bisa lagi bersujud. Setelah itu tangan ini tidak bisa lagi terangkat untuk bermunajat. Setelah itu hadirin hadirat berakhirlah. Dan setelah itu kita berpisah dengan semua harta, kerabat dan teman, hanya berdua dengan Allah. Hanya Allah yang akan bisa menemani kita. Kekasihmu yang paling mencintaimu tak akan duduk menemanimu di dalam kubur. Kita akan ditinggal oleh mereka semua, tinggallah Allah. Bagaimana
hubungan kita dengan Allah di masa hidup, seperti itulah hubungan kita setelah wafat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "Ma min ahadin minkum illa wa yusallimuhu Allah, laisa baina Allah wa bainahu tarjuman." Tiada satu dari kalian pasti jumpa dengan Allah dan berbicara dengan Allah. Tidak ada perantara antara engkau dengan Allah. Namamu dipanggil, Fulan bin Fulan, maju ke hadapan Allah. Maju dengan bibir yang penuh dosa, maju dengan mata yang penuh dosa, maju dengan telinga yang penuh dosa, maju dengan seluruh dosa-dosa kita menghadap yang maha suci. Allah bertanya pada kita sebagaimana Allah menfirmankannya dalam surat Al-Infitar, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak." Wahai manusia, apa yang membuatmu meninggalkan Tuhanmu yang Maha Pemurah? Pertanyaan ini apa yang akan kita jawab? Yang menciptakanmu dari ketiadaan dan menyempurnakan hidupmu. Adakah jasa melebihi jasanya? Adakah kasih sayang melebihi kasih sayangnya? Jika dia Allah bertanya kepada kita, kenapa kau tinggalkan aku, Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang selalu melamarmu untuk dekat? Hadirin hadirat, dialah Allah Jalla wa'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Dialah satu-satunya hamba yang Allah menyimpan rahasia kasih sayangnya pada gerak-gerik dan tuntunan beliau. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika mereka mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mau cinta pada Allah, ikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Kalau kami mengikuti Nabi Muhammad, apa wahai Allah? Kalian akan dicintai Allah. Hadirin hadirat, betapa mulianya sang Nabi yang pada tuntunan dan gerak-gerik beliau tersimpan mahabbatullah. Dalam duduk dan berdirinya, dalam bicara dan diamnya, dalam makan dan minumnya, dalam setiap gerak-gerik beliau tersimpan kecintaan Allah bagi yang ingin mengikutinya. Adakah idola melebihi Sayyidina Muhammad? Adakah kita memilih idola yang lain selain Sayyidina Muhammad? Yang tersimpan pada gerak-geriknya kasih sayang Rabbul Alamin, yang dengan mengikutinya dan memanutnya kita dijanjikan cintanya Allah. Apa bayaran orang yang mengikuti sunnah sang Nabi? Bayarannya, terimalah cintanya Allah. Siapa yang berfirman, Allah yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Beruntung orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Dan telah bersabda sang Nabi, riwayat Sahih Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min ahlihi wa malihi. Belum sempurna iman seseorang sebelum aku lebih dicintainya dari harta dan keluarganya. Ternyata tangga demi tangga menuju kesempurnaan iman, puncaknya adalah mencintai Sayyidina Muhammad melebihi harta dan keluarganya. Kalau belum sempurna imannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, cinta sang Nabi bukan kultus demi Allah. Cinta sang Nabi adalah sempurnanya iman.
Hadirin hadirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling indah budi pekertinya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, ketika Abu Hurairah radhiyallahu an sedang dalam keadaan lapar, menahan laparnya, menanti barangkali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an datang membawa makanan, ternyata tidak. Abu Hurairah ini tidak bekerja, dia tinggal bersama Ahlus Suffah di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjanya belajar dari Rasul dan mengajar. Di antara para sahabat itu ada yang juga sibuk bekerja, ada yang sibuk belajar, nanti mengajarkan saat orang itu selesai pekerjaannya. Yang didengarnya dari Rasul. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu lapar. Ia tunggu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda al-Faruq, ternyata tidak juga memberikan apa-apa. Sampai Abu Hurairah keluar dari rumahnya, dari rumah Rasul, dari Ahlus Suffah Masjid Nabawi. Entah kemana ia akan pergi, sang Nabi mengejarnya dan berkata, kemana engkau akan pergi wahai Abu Hurairah? Rasul berkata, bukan Abu Hurairah, ya Abahir. Kenapa Abahir? Disingkat. Itu salah satu bentuk keakraban sang Nabi kepada para sahabatnya. Dia berkata, ya Abahir, disingkat memanggil namanya. Abahir mau kemana? Balik ke rumah. Rasul melihat wajah Abu Hurairah yang lapar. Rasulullah juga sedang lapar. Subhanallah. Kembali ke rumah Rasul, ada bejana berisi susu. Rasul bertanya, ini dari mana? Kata istri beliau, ada tadi orang yang bawakan bejana terbuat dari susu. Bejana susu. Hadirin hadirat, mereka itu jarang makan nasi, lebih banyak makan roti. Itulah bahan pokok mereka saat itu. Jadi kalau kena susu kenyang. Abu Hurairah ditanya oleh Rasul, Abahir, itu Ahlus Suffah di belakang banyak yang belum makan juga, semuanya panggil. Ini yang meriwayatkan hadis Abu Hurairah berkata, aduh Ahlus Suffah berapa orang di belakang, ini bejana susu cuma segini. Maka dibawalah Ahlus Suffah. Rasul sallallahu alaihi wasallam terus menguji iman Abu Hurairah. Ya Bahir, rizqihim, beri mereka minum wahai Bahir. Maka Abu Hurairah yang diperintah untuk memberi minum. 1, 2, 3. Abu Hurairah terus dalam hatinya, aku ini lapar, aku takut kalau aku tidak makan nanti lemah, tidak bisa khidmat pada Nabi. Kalau sudah lemah, ini orang-orang disuruh minum susu semua. Selesai, dikembalikan bejana susu ke tangan Rasul. Rasul tersenyum melihat wajah Abu Hurairah, senyum seindah-indah senyum makhluknya Allah. Beliau bersabda, baqi anta wa ana wa anta ya Abahir. Sekarang tinggal aku dan engkau wahai Abahir. Masya Allah. Lalu Abu Hurairah memandang wajah Rasul dan Rasul berkata, isyrab ya Abahir, minum. Abu Hurairah berkata, la asyrab qablaka ya Rasulullah. Bagaimana aku minum sebelummu ya Rasulullah? Rasul berkata, isyrab. Perintah, kalau sudah perintah Rasul harus ditaati. Maka Abu Hurairah minum sedikit, selesai. Rasul berkata, isyrab Abahir, minum lagi, belum cukup. Abu Hurairah minum lagi, ingat Rasulullah belum minum, berhenti. Isyrab Abahir, ya Abahir, cukup. Belum cukup, minum lagi. Sampai Abu Hurairah sudah penuh dengan susu itu. Lantas selesai, baru Rasulullah minum susu. Orang yang terakhir minum setelah banyaknya orang yang lapar, beliaulah yang terakhir sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Inilah idola, inilah kekasih, inilah panutan yang indah yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di siang hari yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, kita
berkumpul, berdoa, berzikir untuk sekaligus merayakan hari ulang tahun DKI Jakarta yang padanya terkandung kemenangan Fathahillah. Ini kemenangan Fathahillah yang semestinya diangkat seorang pejuang yang mengandalkan takwa, bukan mengandalkan banyaknya senjata, bukan mengandalkan banyaknya pasukan. Dia adalah menantu daripada Sunan Gunung Jati, dan kita tahu bagaimana para Sunan 9 datang ke Pulau Jawa tidak membawa senjata, tidak dengan kekerasan, tidak dengan pasukan. Mereka datang dengan takwa, dengan iman, dengan keagungan nama Allah. Seluruh Pulau Jawa dari ujung Banten sampai Banyuwangi rata dengan kalimat La ilaha illallah. 9 orang saja. Demikian hadirin hadirat, Pulau Jawa penuh dengan kemusyrikan, penuh penyembahan selain Allah, rata dengan La ilaha illallah. Sebab 9 orang tidak membawa senjata, tidak membawa pasukan. Inilah yang mesti kita hidupkan kembali. Apa yang mereka miliki? Kekuatan Allah, jiwa yang dipenuhi zikrullah. Saya tidak berpanjang lebar dalam perjumpaan ini. Kita mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita akan berzikir. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat, hari di mana tidak ada yang menaungi selain naungan Allah. Siapa mereka? Rajulun dzakarallah fafadat aina. Seorang yang ketika mengingat Allah berlinang air matanya. Orang seperti itu yang dinaungi oleh Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hari tiada naungan selain naungannya. Rajulun dzakarallah fafadat aina. Jangan haramkan air matamu mengalir di siang hari ini dalam berzikir mengingat Allah. Biarkan air mata kita ini menerangi kehidupan kita untuk menjadi sebab perjumpaan kita dengan Rabbul Alamin kelak. Hadirin hadirat, semoga Allah menjadikan siang hari ini sebagai kemenangan muslimin. Allah membangkitkan kemuliaan bagi muslimin, curahkan hidayah bagi muslimin muslimat ya Rahman. Mereka yang masih terjebak dalam narkotika, yang terjebab dalam minuman keras, yang terjebak dalam perzinahan, yang terjebab dalam kesesatan akidah, hujani mereka dengan hidayah, hujani jiwa mereka dengan keinginan bertaubat, hujani jiwa mereka dengan keinginan bersujud. Kembalikan mereka yang telah keluar dari agama Islam menuju akidah yang sesat, kembalikan mereka kepada Islam, kembalikan mereka kepada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga keberkahan untuk guru kita Fadilatul Ustaz Da'ilullah Ki Haji Arif bin Ilham yang telah memelopori ini, juga bersama Gubernur kita Bapak Fauzi Bowo dan semua pihak yang turut mendukung acara mulia ini. Semoga dengan perkumpulan besar ini menjadi redamnya segala permasalahan muslimin, menjadi turunnya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada muslimin muslimat ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para habaib dan para ulama yang saya muliakan, saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada yang lain, perkenankan saya menyampaikan salam hormat dan takzim saya secara khusus bagi Al-Habaib Munsir Al-Musawa, pimpinan Majelis Rasulullah yang tadi sudah memberikan tausiah kepada kita semua, tausiah kepada kota Jakarta.
Ananda Ustaz Muhammad Arifin Ilham, pimpinan Majelis Al-Zikra, para ulama jemaah zikir yang saya muliakan dan saya hormati. Saya ingin mengimbau, mari kita ikuti zikir akbar ini dengan tekun. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan barokah dan ridhonya kepada kita. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah
Ya Allah, kabulkan setiap doa kami ya Allah ya Rabbana. Al-Hakimul Wadudul Majidul Ba'su Syafidul Haq Al-Wakilul Qawiyul Matinul Waliyul Hamidul Mughni Al-Mubdi'ul Mu'idul Muhyiyul Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samadul Qadir Al-Muqtadir. Ya Allah, takdir mula siang ini kami bermunajat padamu. Peristiwa siang ini sudah tertulis dalam Lauhul Mahfudmu. Ya Muqtadir, doa pun bagian dari takdirmu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sujud syukur, Allahu Akbar. Terima kasih Allah, Engkau beri kesempatan bertobat. Terima kasih ya Allah. Tidak ada lagi yang disakiti ya Allah. Kasihannya ibu ya Allah, suami setiana Allah ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Jadikan hari berikutnya dari sisa umur yang masih Kau sisakan untuk kami lebih baik ya Allah. Mulai hari ini lebih kuat akidah kami, lebih khusyuk ibadah kami, lebih mulia akhlak kami, lebih berkah rumah tangga kami. Jakarta kami ini ya Allah, lebih berkah negeri kami Indonesia ya Allah, berkah seluruh kaum muslimin muslimat ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada para rasul, para anbiya, terutama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidaz zakirin, qaidal mu'minin. Ya Allah, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك خير
بحسن الخاتمة يلا بحسن الخاتمة يلا بحسن الخاتمة يلا بحسن الخاتمة يا أهل العقول السالمة وأهل القلوب العالمة يا أهل العقول السالمة وأهل القلوب العالمة ضموا بهم معازمة ضموا بهم معازمة وبصدق نية جازمة يلا بحسن الخاتمة فهي إليها المنتهى قد قال أرباب النهى فهي إليها المنتهى قد قال أرباب النهى يلا بها يلا بها يلا بها يلا بها دعوة عجيبة تامة يلا بحسن الخاتمة دعوة عجيبة تامة يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بها يلا بها يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بحسن الخاتمة يا ربنا يا ربنا الطف بنا واغفر لنا يا ربنا يا ربنا الطف بنا واغفر لنا واختم بخير عندنا واختم بخير عندنا إبان يوم الطامة يلا بحسن الخاتمة فالموت آت عن قريب كل الله أجب داعي المولى فهذا كتابه يناديك فاسر بالإجابة واستعفي أمانا للعاصي رجوع لربه ألم يدر أن الذنب يكتب في الصحف رويدا أخا العصيان إنك قادم على الله وهو الله يعلم ما تخفي شهد تقصيرك مع ضعفي عسى واسع الألطاف يدرك باللطف وقف في مقام الذل وقفتنا لمن فما قد مضى في العمر من غفلة يكفي أفق وانتبه فالخط صعب وأمره مرير وشان الذنب يوقع في الحتف ظلمت وما إلا لنفسك يا
العطف لكن شاهد التقصير بك مع ضعفي. بالمعروف
أدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي درجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي فرحين بنعم الخلاق يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب فإذا مت إلهي اجعل لي في الجنة بيتا واغفر لي واكتبني مع خير